Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di Ini Budi Podcast. Hari ini kami berada di kantor DPRD Kota Banjarbaru. Kali ini Ini Budi Podcast on location di DPRD Kota Banjarbaru. Hari ini kita akan ngobrol panjang dengan salah satu anggota DPRD Kota Banjarbaru. Perempuan yang hebat dan pasti insya Allah akan menginspirasi banyak orang. Kita akan berbincang banyak hal dari politik sampai hal-hal yang sesungguhnya tidak banyak diketahui oleh publik di luar, terutama oleh kawan-kawan di Banjarbaru. Kita bersama dengan Ibu Emy Lasari. Assalamualaikum Bu Emy. Waalaikumsalam. Boleh buka maskernya? Waalaikumsalam. Saya biasanya memanggil Emy saja karena lebih muda dari saya dan saya lebih kenal sudah sangat lama sebenarnya dengan Emy dan termasuk bangga karena dia sekarang sudah menjadi salah satu anggota dewan yang menurut saya sangat bermanfaat bagi Kota Banjarbaru. Sebelum kita berbincang dengan Ibu Emy, kita akan lihat dulu profil beliau berikut ini. Assalamualaikum Bu Emy, aduh apa kabar? Waalaikumsalam, Sehat-sehat Bang. terus? Kabar baik. Di Sehat, zaman alhamdulillah. COVID selalu pertanyaan utama adalah sehat Sehat. terus, karena itu ternyata sehat itu mahal. Penting ternyata Penting dan sekarang. mahal. Ya. Pertama kita terima kasih karena Emy mau jadi narasumber di podcast. Hari ini kita bicara banyak hal sebenarnya, tapi kita mulai dari politik dulu lah. Walaupun banyak perempuan di Kalsel yang terjun ke politik, tapi tidak semua perempuan punya warna yang khas dalam politik. Bisa cerita dulu pertama terjun ke politik, kenapa politik? Pertama-tama terjun ke politik sebenarnya saya tidak tahu ya jawaban ini menurut sebagian orang klasik atau apa ya. Tapi itu bagian dari cita-cita sebenarnya Cita-cita. kalau saya, bukan prestis atau yang lainnya. Bahwa ketika saya aktif di dunia kemahasiswaan, mulai 98 itu aktif di kampus, kemudian di dalam keseharian di kampus itu kita mulai belajar bagaimana mengorganisir masyarakat, mengadvokasi masyarakat, kemudian kita dihadapkan pada banyak persoalan-persoalan di level bawah, sehingga kemudian membuat saya cukup ikut merasakan banyak hal, banyak ketidakadilan dan lain sebagainya, sehingga kemudian itu membuat kita miris pada keadaan yang ada. Nah, sehingga kemudian di perjalanannya saya sering ikut demo-demo. Nah, kemudian sering ke DPR dan lain sebagainya, melihat bagaimana wakil rakyat kita. Nah, sehingga itu menjadi sebuah motivasi bagi saya. Pada saat itu ketika saya membawa salah satu komunitas PKL di Kota Banjarmasin, kita audiensi ke DPR dan kemudian ternyata kita melihat tidak terlalu banyak dukungan. Tahun berapa itu ya? Tahun berapa? Tahun ya 2000 lah. 2000-an lah. Tahun 2000-an. Bagaimana kemudian kita menyampaikan persoalan tapi kemudian wakil rakyat kita tidak memahami persoalan itu gitu loh. Itu menjadi dalam hati saya seperti masa iya kita harus berharap orang yang menyelesaikan persoalan ini tidak mengerti persoalan gitu loh, tidak paham persoalan. Masa iya kita harus menggantungkan nasib sekian orang banyak ini, hidup mereka pada orang yang tidak mengerti persoalan gitu loh. Sehingga saya berpikir, oh saya mesti ada di dalam begitu. Saya mesti ada di dalamnya untuk menjadi bagian yang saya harus benahi. Nah itu bagian dari yang menimbulkan niat di awal saya untuk kemudian berkiprah di politik. Emy ini kan kalau generasiku atau generasi di bawahku sedikit pasti kenal lah karena sering advokasi banyak orang, terus demonstrasi di mana-mana. Aku terakhir ingat misalnya mengurusi kawan-kawan daya sakti, ya, buruh gitu,
memblokade jalan dan lain. Nah, sebelum masuk ke dunia politik, apakah ada pengalaman yang bisa Emi ingat banget? Karena sekarang kan dunia yang berbeda. Anak-anak sekarang mungkin ya tidak lagi sesangar dulu kalau demo yang settingnya bentrok dan pukul-pukulan. Mungkin bisa dari sekian banyak advokasi masyarakat dan kawan-kawan. Ada nggak pengalaman yang sampai hari ini Emi ingat? Ada, banyak sekali pengalaman itu ya yang kita bisa ingat karena memang semua jenis advokasi itu dia perjalanannya tingkat kesulitannya berbeda-beda tuh, Bang. Betul, ya. Jadi salah satu yang kita ingat misalnya ketika kita mengadvokasi 2011, Ya, kasus yang paling besar saya advokasi itu adalah kasus Tabanio. sebenarnya. Nah, kasus Tabanio itu dia sampai memakan korban, ada berapa orang aparat desa yang kemudian dipukul warga, kemudian sampai aparat hukum yang kemudian mobilnya dibalik oleh warga dan lain sebagainya. Nah, itu cukup berkesan bagi saya karena memang tingkat kesulitannya sangat tinggi. Ya. Tekanannya juga sangat tinggi. Nah, itu cukup berkesan karena tapi kemudian di situ kita bisa membangun kebersamaan dengan warga itu sangat solid. Pernah dipukuli aparat nggak sih? Saya pernah waktu demo Gimana zamannya dulu ceritanya? Megawati datang kita kan, waktu itu di Banjarmasin kita pernah lari-lari lah dikejar-kejar aparatnya, dikejar-kejar aparat. Iya. Tapi selebihnya di sisi-sisi lain malah kadang-kadang kita yang nantang-nantangin. Jadi di lapangan itu demo yang waktu 98 dan lain sampai ke terusnya ke atas, kalau ndak bentrok itu ndak seru, Bang. Ya, bukan demo namanya. Bukan demo namanya, ndak seru. Jadi kalau misalnya kayak di kita advokasi Daya Sakti misalnya ya, itu ada 1.500 buruh yang bertahan dan nginep di kantor DPRD selama kurang lebih 3 minggu. Betul. Itu saya pikir rekor di Kalsel. Di Kalsel untuk pengorganisiran ya. Pada saat itu ada 1.500 buruh, kemudian kita harus mikirin makannya buruh. 1.500 orang 3 kali sehari, 1.500. Dan kemudian kita harus memikirkan bagaimana cara menjaga agar tidak ada pihak luar yang kemudian bisa mempengaruhi kondisi. Nah, ini sangat sulit sebenarnya seperti itu. Nah, jadi itu cukup berkesan juga pengorganisiran itu ya memang kita makan saja setiap hari perlu dana kurang lebih sekitar 5-10 juta. Satu hari? Satu hari 5-10 juta. Dan itu tidak mungkin kita ambil dari buruh karena memang saat itu mereka sudah tidak bekerja, tidak punya uang dan lain sebagainya ya. Dan sehingga kita ngecrek itu. Kita ngecrek di jalan, di perempatan-perempatan jalan, minta sumbangan. Kemudian kita bentuk kepanitiaan kecil, siapa yang bendahara pegang uang, siapa yang belanja apa segala macam. Saya minta pemerintah Kota Banjarmasin minta bantuan untuk dapur umum, kemudian tim medis dan lain sebagainya. Sehingga apalagi yang membuat ujiannya semakin berat karena bulan Ramadan. Betul. Bulan Ramadan. Jadi pada saat pagi sampai siang itu kita bertahan di gedung DPR. Nah, pada saat menjelang buka puasa kita sholat berjamaah di pinggir jalan, di pinggir jalan di depan kantor DPR itu secara bersama-sama. Nah, sampai kemudian ya alhamdulillah lah tuntutan mereka bisa terpenuhi walau tidak semuanya, walau tidak keseluruhannya, tapi bagaimanapun proses perjuangan itu tetap membuahkan hasil. Nah, setelah kemudian Emi menjadi anggota DPR di Banjarbaru itu periode pertama tahun 2009 ya. Kemudian terpilih lagi di 2000 yang terakhir 2000 ini ya. 14 ya. Nah, berdasarkan pengalaman panjang mengorganisir orang, demo dan lain. Apa beda? 2014 pertama, kemudian yang ini. Iya, dua periode ya. Nah, setelah berada di dalam apa bedanya? Ketika demo, sekarang berada di dalam. Apa bedanya? Kalau di luar itu pertama bahwa kita hanya bertumpu pada kekuatan penekan. Kita hanya bertumpu pada kekuatan menekan bagaimana supaya isu kita ini kemudian bisa bisa kita sampaikan, Nah, tapi kemudian kita kan banyak berharap pada pemangku kebijakan. Kita tidak bisa mengeksekusi. Kita tidak terlibat langsung. Kita tidak terlibat langsung untuk mengeksekusinya. Kita memberikan masukan, kita memberikan saran, lalu kemudian kita menyampaikan semua persoalan itu, tapi kita bukan eksekutor.
Jadi kita hanya berharap pada pemimpin daerah, Iya. berharap pada DPRD-nya. Iya, kalau syukur-syukur DPRD-nya lagi Paham benar, dan peduli. lagi benar dan Iya. peduli terhadap persoalan kita. Kalau tidak, itu kan kita Lalu- tidak bisa berbuat banyak. Lalu perjuangan itu panjang, semakin panjang. Nah, kalau di dalam ini memang kita berperan sebagai aktornya, Ya. sebagai aktornya dan eksekutornya memang. Ketika misalnya ada aspirasi masyarakat apa segala macam, kita sudah bisa berkoordinasi dengan pihak terkait, kemudian bagaimana caranya untuk bisa membuat tahapan untuk penyelesaian. Nah, itu kan lebih asas untuk jaringan kita lebih besar. Kemudian ruang kita juga lebih terbuka di dalam sini. Memang di dalam ini juga tidak juga kemudian begitu masuk ke Mulus-mulus dalam aja gitu mulus ya. aja dan kemudian nyaman-nyaman saja, tidak seperti itu, karena ini sebuah lembaga yang sifatnya kolektif kolegial. Ya, betul. Sehingga bagaimana kita ditempa di sini, yang harus kita lakukan adalah ketika kita membawa isu masyarakat, bagaimana kemudian itu kita jadikan menjadi isu bersama. Ya. Isu bersama, dan kemudian bagaimana kita membangun kesepahaman kepentingan ini sehingga kemudian itu bisa menjadi sebuah keputusan lembaga. Ya, kukira nggak banyak ya aktivis yang kemudian berhasil ya masuk menjadi anggota parlemen di lokal ya. Ya, Padahal kan dari sisi modal sosial, idealisme dan lain-lain, kukira apa yang kurang dari kawan-kawan aktivis. Nah, sebagai salah satu orang yang jadi aktivis di masa mahasiswa, kenapa kawan-kawan aktivis yang lain itu pertama misalnya tidak terlalu tertarik menjadi anggota parlemen, kedua kenapa mereka banyak yang tidak terpilih? ya kalau saya melihat mungkin begini ya, teman-teman aktivis ini kan dengan idealisme yang sangat kuat memang. Nah, kemudian mereka memandang politik ini, kadang-kadang di dalam dunia politik ini kan memang ada tarik-menarik kepentingan, Tawar-menawar. ada tawar-menawar, ada negosiasi Ya, dan lain ya. sebagainya. Nah, saya hanya mencoba untuk sedikit sedikit berdamai. Ya. Sedikit berdamai pada idealisme kita, kemudian untuk bisa berbuat lebih besar. Ya, Saya pikir kalau tidak ada teman-teman seperti kita yang paham kondisi lapangan untuk masuk ke dalam, ya. saya pikir kita akan hanya berharap pada orang-orang yang tidak mengerti persoalan, orang-orang yang tidak punya jejak rekam yang jelas. Nah, itu kan menjadi persoalan juga, Betul. kalau kita hanya selalu berada di luar. Ya. Nah, jadi kenapa teman-teman itu kemudian tidak terlalu tertarik di dunia politik? Saya pikir ya karena mindset berpikir mereka masih begitu. Ideal sekali. Sangat ideal sekali, Ya. sangat ideal sekali dalam prosesnya, bahwa di dunia politik ini bicara kepentingan, kemudian Iya. orang bilang tidak ada musuh yang sejati, Iya. tidak ada kawan yang abadi dan lain sebagainya. Tapi kalau saya lebih terpulang pada cara kita dan pola kita mewarnainya. Berkompromi pada Iya, banyak hal. dan kita berkompromi pada banyak hal, Betul. sepanjang memang apa yang menjadi target dan cita-cita kita bisa tercapai. Iya. Semua target dan cita-cita itu kan tidak harus tercapai 100% Bang Budi, Betul. tapi kemudian perlu proses. Tercapai 50% saja sudah bagus. betul. Lalu kemudian kita berjuang lagi nanti. Daripada tidak tercapai sama sekali. Ya, daripada tidak tercapai sama sekali. Nah, saya pikir pola berpikir yang seperti ini yang juga mindsetnya juga harus kita rubah. Lalu dari proses demokrasi dengan pemilihan langsung seperti ini, memang kawan-kawan aktivis sepertinya juga agak sedikit susah bernegosiasi Betul. dengan perilaku orang parpol. Kadang-kadang Iya, begitu. karena nilai-nilainya berbeda. Karena Iya. nilai-nilainya berbeda ketika Betul. di parpol apa segala macam Iya. itu. Nah, Iya. tapi kalau misalnya rumahnya pintunya harus melewati parpol, Mau lewat mana lagi? iya, mau lewat mana lagi? Nah, harusnya kita bisa sedikit berdamai, bisa sedikit kemudian sedikit inilah bernegosiasi lah, bernegosiasi. improvisasi. Ya, Betul. sepanjang itu tadi target kita dan kemudian tujuan kita bisa tercapai. Tidak masalah jalannya, Ya. mau ke kiri, mau ke kanan dulu segala macam tidak masalah. Tapi kemudian kita disampai titik di mana itu menjadi perjuangan kita. Nah, setelah sampai di titik itulah baru kita bicara idealisme kita, baru kita bicara semua nilai-nilai perjuangan kita. Tapi di proses tahapannya ikut saja dulu. Karena atmosfer memang Karena begitu. atmosfernya memang seperti itu. Kalau kita melawan atmosfer itu memang ya akan susah. Sesak napas. Ya. Ya, akan susah seperti itu. Emi sebagai perempuan menjadi politisi, apa bedanya dengan politisi laki-laki kalau di parlemen? Ada kendala nggak sih? Karena kan bagaimanapun kadang-kadang orang lihat
ada sesuatu, oh ini perempuan, ini dalam perspektif masyarakat kita tuh kadang-kadang masih ada bias gender kan. Apa yang Emi rasakan sebagai perempuan menjadi politisi? Kalau saya tidak pernah merasa ada perlakuan diskriminatif ya. Ya. Kalau saya tidak tahu politisi perempuan lainnya merasa seperti itu kan atau tidak. Karena bagi saya terpulang lagi kepada diri saya sendiri, Bang Budi. Bahwa kemudian saya tidak mau memandang saya perempuan yang kemudian dengan berbagai macam kekurangan dan lain sebagainya harus berkompetisi dengan laki-laki. Saya tidak mau seperti itu. Saya memandang bahwa ruang politik ini punya ruang yang sama. Dan kemudian yang paling penting bagi kita adalah bagaimana menunjukkan diri kita, kemampuan kita, bahwa kita mampu untuk bersama-sama dengan teman-teman laki-laki. Tidak hanya dalam kerangka untuk sebagai politisi, tapi kemudian kerja-kerja politik yang harus kita buahkan, termasuk kemudian panggung-panggung yang kita ciptakan. Nah, itu juga harus tergantung kita. Kalau kita bisa menciptakan panggung sendiri, kalau kita bisa konsisten, kemudian kita bisa membangun jaringan dan lain sebagainya, saya pikir tidak ada persoalan antara laki-laki dengan perempuan. Emi kesulitan nggak sih bagi waktu? Karena kawan-kawan ini di podcast, Ibu Emi ini punya anak laki-laki, kesulitan nggak sih membagi waktu dengan anak dan lain? Karena jadwal anggota DPR ini kan luar biasa padat. Kalau sulit pasti sulit, Bang Budi. Saya ini single parent. Saya single parent, kemudian saya punya anak dengan kebutuhan khusus. Kemudian saya juga kebetulan orang tua saya usianya sudah sepuh dan terkena stroke. Dan saya juga di rumah dengan situasi seperti itu. Tapi ketika kita menjalani semua ini dengan hati dan kemudian menjalani ini bagian dari tanggung jawab kita dan saya rasa tidak terlalu sulit. Tidak terlalu sulit. Sekali lagi bahwa tempaan kenapa berbeda teman-teman politisi yang latar belakangnya aktivis dengan yang tidak, itu berbedanya di sana. Tempaan di lapangan itu membuat kita kuat. Jauh lebih kuat. Membuat kita sudah survive ketika masuk ke parlemen ya. Jadi kita tidak akan cengeng dengan hal-hal kecil, benturan-benturan kecil misalnya seperti itu, tidak akan seperti itu. Tinggal kalau kita sedang kesulitan membagi waktu kan tinggal bagaimana cara kita memanajemennya. Ya kan? Memanajemennya misalnya di rumah ketika kita harus ada orang tua yang sedang sakit, ada anak dan lain sebagainya. Tinggal selain itu kita bisa meng-hire orang misalnya begitu kan, dan kemudian kita tetap bisa mengedukasi dan memantaunya misalnya seperti itu, tapi tidak boleh juga mengabaikan hal-hal yang prinsip yang menjadi tanggung jawab kita. Salah satu yang yang mungkin orang luar tidak banyak tahu ya, dan salah satu yang kukagumi dari Emi itu adalah bisa menjadi ibu yang luar biasa terhadap anak yang ABK ya, anak berkebutuhan khusus. Nabil sekarang umurnya berapa ya? Umur 13. 13 tahun, dan kalau kawan-kawan lihat di Instagram dan apa itu, kadang kita merasa kok bisa ya jadi ibu yang yang kadang-kadang orang terus terang di masyarakat kita tuh kadang-kadang masih merasa aib tanda kutip misalnya punya anak sebagai ABK. Benar. Apa yang membuatmu menjadi kuat ketika punya anak berkebutuhan khusus? Apa yang ada dalam pikiran Emi? Kan dirimu tidak pernah merasa malu untuk punya anak ABK. Tidak pernah. Kan, bahkan saya bangga. Nah itu yang kenapa? Karena banyak orang yang aku kenal juga itu berpendidikan dan hebat tapi masih kadang menyembunyikan tanda kutip. Malu kalau punya anak ABK. Dan itu sebenarnya menghambat tumbuh kembang anak. Justru ya? Justru menghambat tumbuh kembang anak. Karena begini, tumbuh kembang anak itu, anak berkebutuhan khusus ini lingkungan sangat mempengaruhi Bang Budi. Terutama orang tua, keluarga. Kalau kemudian orang tuanya saja malu membawa si anak di keramaian, memperkenalkan orang dan lain sebagainya, secara psikologis anak itu akan tumbuh terhambat. Nah, pada saat saya ini juga bukan orang yang tanpa kesedihan, Bang Budi, bukan orang juga yang tanpa kekecewaan, juga bukan begitu. Tapi kemudian pada saat saya baru mengetahui anak saya berkebutuhan khusus itu tidak sengaja. Gimana ceritanya? Jadi pada tahun 2008 saat itu pada saat proses kehamilan itu saya pernah sempat
hampir keguguran. Hampir keguguran. Karena keteledoran saya menjaga kondisi kehamilan saya. Karena aktivitasnya, saya masih tetap ikut demo pada usia kehamilan 7 bulan. Waduh. Nah, pada saat itu terakhir saya mengorganisir kilometer 6. Nah, pada saat itu saya sebenarnya tidak ingin membantu. Tapi kemudian karena kondisi kehamilan saya, tapi kemudian jiwa dan hati saya tidak bisa tidak bisa menolak karena pada saat itu terjadi pembatasan distribusi solar sehingga kemudian supir-supir bus dan lain sebagainya itu tidak bisa narik karena memang dibatasi 100.000. Ya. Nah, ini kan persoalan piring nasi orang. Betul. Nah, sehingga saya tetap turun ke lapangan, demo ke Pertamina segala macam. Nah, saya sempat terkontraksi pada saat itu. Nah, sempat masuk ke rumah sakit. Nah, di proses kehamilan itu ada kendala. Nah, kemudian pada saat anak saya lahir, itu biasa-biasa saja. Dokter anak juga tidak mengatakan bahwa anak saya ada kelainan apa segala macam, tidak. Tapi memang anak saya prematur. Jadi usianya kurang lebih kehamilan saya itu tidak sampai 9 bulan. 8 bulan lebih. 8 bulan lebih itu sudah melahirkan dan dia di inkubator kurang lebih sekitar 3 hari. Nah, 3 hari. Pada saat usia anak saya 3 bulan, itu kebetulan dia mengalami batuk pilek. Batuk pilek. Nah, kemudian saya ngobrol dengan teman-teman terkait referensi dokter anak yang bagus. Nah, saya dikasih referensi dokter anak di Kuripan yang Garuda Estetika itu, Bang Budi. Nah, dokter Ruslan kalau tidak salah. Nah, begitu saya ke dokter Ruslan memeriksakan anak saya, bukan batuk pileknya yang dia diagnosa, tapi kemudian dia bilang anak ibu ini keterbelakangan perkembangan, dia bilang begitu bahasanya si dokter ini. Saya langsung tidak terima kan, ini keterbelakangan perkembangan dokter ini gimana sih maksudnya? Kok begitu dok? Apa itu maksudnya? Saya bilang kan pada saat itu kita masih awam dengan kelainan anak dengan berkebutuhan khusus ya. Betul. Kemudian dia mengatakan ini keterbelakangan perkembangan Bu. Ini lihat ciri-cirinya, matanya sipit, katanya begitu. Saya masih tetap berargumentasi dengan dokter. Sipit kan sama dengan mata saya dok. Saya juga sipit matanya, begitu kan? Kemudian nanti anak ibu ini jari di sini, jari ujung ini. Nah itu ada tanda agak begini, agak posisinya melengkung, agak melengkung seperti itu ciri-ciri fisik anak Down syndrome. Nah, jadi agak melengkung begitu. Kemudian garis tangannya, kalau orang Banjar itu bilang palang, itu biasa. Tapi ternyata itu bagian dari salah satu anak Down syndrome. Anak Down syndrome. Nah, terus bentuk lidah itu sedikit lebar, sehingga kalau kita tidak tangani, maka dia lebih cenderung lidahnya menjulur dan kemudian mengeluarkan air liur. Nah, itu salah satu anak ciri juga. Terus kemudian saraf-saraf motoriknya itu lemah. Lemah. Jadi memang 3 bulan 4 bulan itu anak saya belum bisa ngangkat kepala. Jadi kalau kepalanya diangkat gitu langsung lemas kayak gitu. Awalnya saya menganggap itu biasa. Tapi kemudian ketika ke dokter dan diagnosa seperti itu, saya kaget, shock sempet nangis. Ini ada apa kok begini dokter ini, begitu loh. Kemudian dan sangat manusiawi, kita merasa sedih. Sangat manusiawi. Merasa sedih, merasa terpukul, kemudian ada pertanyaan, apa yang salah? Sehingga kemudian kita diberikan cobaan seperti ini. Pasti begitu. Pasti begitu. Tapi itu bagi saya cukup 1-2 hari. Kemudian saya langsung berpikir untuk second opinion. Jadi saya ke beberapa dokter, saya bilang kalau misalnya 2-3 dokter dengan diagnosa yang sama, saya harus mencari cara bagaimana caranya saya mendidik anak saya dengan tumbuh kembangnya yang berbeda dengan anak normal pada umumnya. Walaupun pada saat itu keluarga saya sempat bilang, udahlah yang penting udah tahu anaknya seperti ini, si Nabil ya, si kecil, si Nabil seperti ini, ya udahlah dibesarkan. Oh, enggak bisa, saya bilang. Kita harus tahu bagaimana cara dan pola membesarkannya karena berbeda. Saya bilang begitu. Jadi yang lebih utama saya selesaikan adalah psikologis saya sendiri. Sulit nggak sih Emi berdamai dengan psikologis sebagai ibu? Kan ada orang tuh kecewa, dosa apa nih kita, gitu karena menganggap bahwa ini tidak normal tentang Kalau sulit, dibilang sulit pasti sulit Bang Budi. Kemudian kita pasti berpikir
kenapa Tuhan kasih hukuman saya seperti ini? Kenapa Tuhan kemudian kasih cobaan saya seperti ini? Apa yang salah dalam hidup yang saya lakukan sehingga seperti ini? Ya. Hal-hal seperti itu pasti ada di kepala kita semua, Betul. ya. Tapi kemudian saya mencoba mereview kembali apa yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Jadi kemudian saya merasa di perjalanan hidup saya ini, saya tidak menjadi seorang perempuan yang biasa-biasa saja. Tuhan memberikan banyak sekali kelebihan pada saya. Sebagai aktivis saya punya kelebihan keberanian, Ya. saya punya sebagai politisi juga dalam meniti karir politisi itu saya diberikan banyak kemudahan. Nah, saya diberikan banyak hal lah. Banyak hal, kecerdasan dan lain sebagainya. Nah, itu bagian dari yang saya pikir bahwa akhirnya saya berpikir, berarti Tuhan telah memberikan saya banyak hal, kemudian sangat adil ketika saya juga diuji dengan keberadaan anak saya. Nah, itu saja yang selalu saya tanamkan. Apalagi kemudian cobaannya saya harus menjadi single parent gitu kan. Numpuk-numpuk kan, numpuk-numpuk. Tapi bagi saya udah enggak masalah bahwa kemudian hidup terus berjalan. Hidup terus berjalan bahwa anak saya ini hanya punya saya. Hanya punya saya untuk tempat dia berpegang, untuk tempat dia bersandar, untuk sebagai satu-satunya orang yang dia harapkan untuk bisa mempersiapkan dia untuk bisa mandiri nantinya. Nah, saya tidak boleh lemah. Saya tidak boleh lemah, saya tidak boleh cengeng, tidak boleh menangisi keadaan, tidak boleh menyalahkan Tuhan dan lain sebagainya. Harus tough ya, harus kuat ya. Artinya kita harus berpikir ke depan. Artinya tidak perlu lagi ada pertanyaan nanti bahwa apa salah saya, apa dosa saya, lalu bagaimana anak saya nanti nasibnya seperti apa itu segala macam. Tidak usah, kita serahkan semua kepada Tuhan. Lalu kemudian bagian dari kita selesaikan bahwa kita harus mendidik anak kita dengan baik, kita memberikan kasih sayang dengan anak kita, dan kemudian yang paling penting dengan anak kebutuhan khusus ini, kita jangan menaruh harapan terlalu tinggi, menaruh standar terlalu tinggi. Jadi kita harus pahami bahwa ketika kita diberikan anak normal saja, Tuhan pasti juga banyak menguji. Anak normal ada yang nakal, ada yang terlibat narkoba, terlibat macam-macam segala macam. Itu bagian dari ujian kan? Bagian dari ujian. Nah, kita diuji dengan anak berkebutuhan khusus. Nah, tinggal anak berkebutuhan khusus ini kan berbeda. Saya diuji kesabaran oleh Tuhan. Pasti begitu. Karena anak berkebutuhan khusus ini anak normal misalnya dia mandiri itu tidak terlalu susah kita mengajarkannya. Nah, anak berkebutuhan khusus itu perlu kesabaran yang tinggi. Misalnya gimana caranya melatih kesabaran? Kan sesuatu yang sulit sekali. Sulit memang, Bang. Sulit memang, sulit sekali. Ya, makanya saya berusaha untuk mencari metode-metode yang memang itu membantu saya. Artinya tidak harus selalu saya semuanya, tapi kemudian kita coba misalnya dari usia 4 bulan, 5 bulan, itu saya sudah berkonsultasi dengan dokter anak. Kemudian saya meng-hire terapis untuk datang ke rumah. Kita kejar tahapan demi tahapan keterlambatan dia. Anak kebutuhan khusus ini kan semacam keterlambatan tumbuh kembang, Bang. Kalau misalnya anak usia 4-5 bulan sudah bisa mengangkat kepala dan lain sebagainya, dia belum bisa. Dia harus dilatih dengan dimasas dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian bisa. Lalu kemudian usia setahun lebih, 2 tahun itu sudah bisa berjalan. Nah, dia kurang lebih 2 tahun lebih itu baru bisa berjalan. Nah, tinggal kita pacu dengan terapi. Dengan terapi-terapi untuk mengejar ketertinggalannya dia. Tapi bisa kita kejar. Kemudian misalnya dia bicara, kalau anak normal itu tidak perlu terapi. Nah, dia harus terapi wicara. Terapi wicara umur 4 tahun, 5 tahun dia baru mulai bicara, merangkai kata, merangkai kalimat, itu dia baru bisa. Nah, ini kan itu yang saya bilang ujian kita di kesabaran. Kesabaran. Anak normal saja kita juga bisa diuji kesabaran. Karena anak normal pun kan punya kecerdasan yang berbeda-beda, ya kan? Ada yang 1 kali dikasih tahu orang tua udah nangkap, ada yang 10 sampai 15 kali juga udah nangkap kan sama saja sebenarnya. Sama saja sebenarnya. Tinggal kita jangan terlalu melihat kekurangannya, jangan terlalu banyak melihat kekurangannya terus. Tapi kemudian di mana potensi dia yang kemudian itu bisa kita kejar, itu bisa kita kembangkan. Kenapa nggak sih namanya Nabil? Namanya itu Sultan Nabil ya. Nah, Sultan Nabil itu artinya pemimpin yang cerdas. Pemimpin.
Karena nama itu kan bagian dari Doa. impian, Ya. harapan, Betul. doa orang tua kan. Ya. Nah, jadi kita memberi nama Sultan Nabil, namanya begitu. Nah, jadi harapan saya memang terlepas dari dia berkebutuhan khusus, saya pikir tidak ada hal yang tidak mungkin. Jadi kita tetap berdoa, tetap punya harapan, punya mimpi Ya. bahwa dia nanti dewasa tetap bisa menjadi seorang yang bermanfaat untuk orang banyak, dan kemudian saya juga pengen dia bisa menjadi pemimpin nantinya. Nah, itu bagian dari harapan saya. Tapi karena kita kan tidak tahu apa yang Ya, terjadi yang betul. akan datang. Yang penting itu bagian dari doa saya kepada anak saya. Kembali ke soal itu, kukira ada semacam masih apa ya, beban psikologis orang banyak yang punya anak ABK untuk coming out, bisa keluar dengan bangga dan tidak malu. Emi mungkin bisa sampaikan ke kawan-kawan di luar sana yang masih malu-malu untuk menunjukkan bahwa anakku memang berkebutuhan khusus, jadi aku tidak ada rasa malu. Apa yang harus orang-orang tua itu lakukan? Ya, jadi begini, dari awal saya sudah sampaikan bahwa pertama kali ketika kita mendapat cobaan anak berkebutuhan khusus, yang harus kita lakukan adalah kita menyelesaikan sendiri psikologis kita, Bang. Ya. Bahwa kemudian kita harus melihat hidup orang di luar sana, Ya. anak-anak orang di luar sana yang ternyata diberikan cobaan jauh lebih parah daripada kita. Nah, saya ketika anak saya berkebutuhan khusus, kemudian beberapa kali kita melakukan konsultasi dengan dokter yang second opinion tadi, kemudian saya melakukan pemeriksaan ke tes genetik kromosom ke Rumah Sakit Harapan kita di Jakarta. Saya melihat anak-anak dengan kelainan hidrosipalus, kemudian anak-anak yang lumpuh layu yang sampai besar orang tuanya menggendong itu segala macam. Kan Masya Allah ya, saya menganggap bahwa saya masih bersyukur anak saya walaupun dengan kebutuhan khusus, saya tidak seberat itu cobaannya. Saya masih bisa bersyukur itu, artinya kita itu kalau hidup jangan mandangnya ke atas, selalu ke atas. Lihat yang di bawah. Lihat yang di bawah bagaimana orang punya persoalan-persoalan yang lebih berat daripada kita. Nah, lalu kemudian kita juga harus, kalau sudah selesai di persoalan itu, maka kita tidak akan malu untuk membawa anak kita. Karena anak ini harus diperlihatkan ke muka umum, kemudian harus bersosialisasi, mengenal orang banyak, kemudian kita harus juga menanamkan kepercayaan diri bagi dia. Itu penting. Itu penting sekali. Jadi tinggal bagaimana caranya. Nah, rata-rata hukuman itu kan memang dari luar ya. Dari luar. Ketika misalnya yang kadang-kadang persoalan ya. Ketika misalnya kita ngelihat anak kita sepertinya agak berbeda gitu. Saya gampang saja saya dandanin anak saya sedemikian rupa supaya ganteng, supaya ini gitu kan. Ya, supaya tetap menarik dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau misalnya pada saat dia TK ya, pendidikan dia TK itu, saya tidak masukkan ke TK anak-anak berkebutuhan khusus. Saya masukkan ke normal, ke TK pendidikan yang normal. Tapi kemudian saya menyiasati dengan meng-hire guru khusus untuk mendampingi dia. Sehingga ketika misalnya perilaku hiperaktifnya muncul, itu kan ada guru yang ngejagain dia. Sehingga tidak ada komplain dari orang tua murid lain, misalnya yang anaknya ditabok, misalnya yang kayak gitu. Nah, maksud saya ini juga harus dijaga. Itu juga harus dijaga sehingga suara-suara sumbang dari orang luar itu sedikit berkurang. Lalu kemudian bagaimana kita mendidik anak kita, kemudian dia bisa bersosialisasi dan lain sebagainya, sehingga secara tidak langsung kita juga mengedukasi orang. Oh, ternyata anak berkebutuhan khusus ini lucu ya, gitu loh. Ternyata dia komunikatif ya, ternyata dia menyenangkan ya, begitu loh. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi anak saya itu lucu, good looking gitu, ganteng gitu kan. Kelihatan tuh di foto-fotonya. Ganteng gitu, dan saya selalu bawa dia kemana-mana. Bahkan pada saat pelantikan saya menjadi DPR, yang mendampingi saya ya dia. Dia mengerti, oh ini ibunya anggota DPR gitu. Dia mengerti dengan hal-hal seperti itu. Dan salah satu penguat saya kalau Bang Budi bilang politik itu keras, melelahkan dan lain sebagainya. Salah satu yang membuat saya tetap bersemangat ya dia. Dia menjadi penyemangat kita, menjadi alasan terbesar kita. Nah, sebenarnya kan itu apa yang harus kita maluin? Itu kan bukan aib. Semua orang bisa mengalami, semua orang bisa diberikan cobaan dengan berbagai macam, itu kan. Kita tidak mencuri, kita tidak mengambil hak orang.
Kenapa harus malu? Kalau kita nyuri, kita ngambil hak orang, itu kita baru malu. Tapi kalau kita diberikan cobaan seperti itu artinya kita menjadi orang-orang pilihan yang Tuhan menganggap bahwa kita mampu menjalani itu. Tidak semua orang diberikan cobaan seperti itu. Nah, kita harus memandang itu dari perspektif yang benar. Terakhir, Emi, dari perjalanan panjang dan seru malahan dan menginspirasi, Emi punya himbauan nggak kepada masyarakat kita di luar dalam cara mereka melihat dan memperlakukan ABK? Aku kira kawan-kawan masyarakat juga harus belajar banyak tentang bahwa ABK itu tidak sesuatu yang menjadi bahan bully, olok-olokan, dan lain-lain. Emi silahkan kasih himbauan ke kawan-kawan di luar sana. Jadi anak berkebutuhan khusus itu memang punya hak yang sama. Punya hanya hak yang sama dengan anak-anak lainnya. Nah, kita juga sebagai masyarakat juga melihatnya tidak boleh dalam tanda kutip berbeda. Karena pertama mereka punya hak yang sama, mereka juga harus diberikan ruang dan kesempatan yang sama. Karena sebagai warga negara, mereka warga negara Indonesia. Kemudian misalnya di Banjarbaru juga mereka juga masyarakat Banjarbaru. Dan kemudian masyarakat juga tidak boleh, yang orang tua yang kemudian mendapat anak kebutuhan khusus itu tidak boleh malu. Tidak boleh malu karena sekali lagi saya bilang itu bukan aib. Dan bahwa kemudian semua orang itu bisa saja tidak menutup kemungkinan orang yang sudah dengan menjaga kesehatan dan lain sebagainya, kemudian orang muda atau kemudian usia yang tidak produktif ketika hamil, itu bisa saja kita mendapat cobaan dengan anak berkebutuhan khusus. Artinya tidak pandang bulu, tidak pandang bulu. Nah, artinya bisa saja itu terjadi dengan kita, sehingga kita menganggap bahwa bagaimana kita memandang anak berkebutuhan khusus ini jangan sesuatu yang berbeda, jangan sesuatu yang itu kita kucilkan dan lain sebagainya. Karena ini bagian dari kita juga mengedukasi. Kita mengedukasi anak-anak, lingkungan kita juga bahwa semua anak punya hak yang sama, bahwa semua anak punya kesempatan yang sama di negara kita ini. Nah, sehingga saya berharap masyarakat melihat ini dengan perspektif yang benar, dan saya sudah membuktikan sendiri bahwa kalau di kota kita di Banjarbaru memang mereka punya kesempatan yang sama. Jadi anak saya bisa sekolah di sekolah-sekolah umum, sekolah-sekolah inklusi, dia bisa bergaul dengan anak normal dan lain sebagainya. Dan anak kebutuhan khusus ini mereka sangat menyenangkan. Mereka sangat menyenangkan, mereka tidak punya pikiran jahat, mereka tidak punya hari-hari mereka itu diisi dengan keceriaan. Coba saja lebih mengenal, maka saya yakin semua orang pasti akan menyenangi. Oke, terima kasih Ibu Emi Lasari, pembicaraan yang sungguh luar biasa. Kira terlalu kalau kita tidak terinspirasi dengan obrolan hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama, Bang. Kepada kawan-kawan di luar, masyarakat di luar, saya kira sudah saatnya berpikir lebih atau perspektif yang lebih luas dalam soal ABK. Bicaraan hari ini mulai dari gerakan mahasiswa, politik, sampai ABK. Saya kira semoga ini menginspirasi kawan-kawan ini Budi Podcast luar sana. Sehat terus dan semoga ini bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di Ini Budi Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.